warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Rifana Rafida Rahma dengan NIM 1908172 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti biasanya, video kali ini aku buat untuk menyelesaikan salah satu UTS di mata kuliah pendekatan dan metode tafsir dengan dosen pengampu Dr. Haji Abdus Salam MPD dan Dr. Cucus Rahman MPD MA. Di video ini aku bakal nge-review lagi sebuah buku kitab tafsir, yaitu yang berjudul Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini merupakan contohnya. Nah, kitab yang aku review ini merupakan kitab tafsir Jalalain terjemahannya, di mana terjemahan ini terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama itu terdiri dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-An'am. Di jilid kedua itu terdiri dari surat Al-A'raf sampai surat Al-Isra. Di jilid ketiga itu ada Quran surat Al-Kahfi sampai Quran surat Shad. Dan di jilid terakhir yang keempat itu ada surat Az-Zumar sampai surat An-Nas. Berikut adalah cover dari kitab tafsir jilid 1, 2, 3, dan 4. Dijadikan 4 jilid ini agar lebih terjangkau harganya, mudah dibawa ke berbagai tempat seperti sekolah, pengajian, tempat dakwah, dan masih banyak yang lainnya. Kitab ini tetap disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penerjemahnya oleh Bahrun Abu Bakar LC, penerbitnya oleh Sinar Baru Algensindo, dan cetakan ke-19 pada Agustus 2014. Jalalain berarti tafsir dua jalal. Tafsir dua jalal adalah sebuah kitab tafsir yang terkenal. Pada awalnya, kitab tafsir ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada tahun 1459. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1505. Kitab tafsir ini itu membahas tentang tafsir Qur'annya berikut dengan asbabun nuzul ayatnya. Kemudian tafsir ini itu pada umumnya dianggap sebagai kitab tafsir klasik Sunni yang banyak dijadikan rujukan sebab dianggap mudah dipahami dan yang aslinya itu terdiri dari 1 jilid. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mulai menulis tafsir itu dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, kemudian menafsirkan pula surat Al-Fatihah hingga selesai. Namun sebelum beliau melanjutkan tafsirnya, beliau wafat dan akhirnya dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Kemudian beliau juga, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga meletakkan tafsir Quran surat Al-Fatihah pada bagian akhir dari penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli di surat Al-Fatihah. Kitab tafsir ini tidak terlepas dari pada masanya yang disebabkan adanya kemerosotan bahasa Arab, di mana orang Arab tersebut sangat minoritas menggunakan bahasa Arab yang fasih dan benar. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa Arab yang sederhana dan mudah. Sehingga mereka melupakan bagaimana caranya mengindahkan citra bahasa Arab tersebut dan melupakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Faktor tersebutlah yang mengkhawatiri Imam Jalaluddin Al-Mahalli sehingga beliau membuat kitab tafsir ini itu lebih merujuk kepada pembahasan bahasa Arabnya. Karena di mana kitab Al-Quran ini jika ditunda untuk membahasnya akan mengakibatkan fatal terhadap pemahaman Al-Quran, bahwasannya kitab Al-Quran ini sebagai kitab hidayah bagi umat. Dengan diturunkannya Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, maka memberikan pengertian bahwasannya kita dapat mempelajari ilmu bahasa Arab itu dari Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai referensinya untuk mempelajari ilmu
ilmu-ilmu Arab seperti ilmu-ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan masih banyak yang lainnya. Memahami tafsir sebuah ayat itu tidak terlepas dari asbabun nuzul ayat tersebut atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Nah, di mana di buku tafsir Jalalain ini kedua imam tersebut mencantumkan asbabun nuzulnya, di mana asbabun nuzul ayatnya itu berasal dari kitab Lubabun Nukul karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian di dalam kitab tafsir Jalalain ini terjemahan di setiap ayatnya pun diberikan nomor ayatnya agar memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Kemudian terjemahan kitab tafsir Jalalain ini juga menggunakan terjemahan dari kitab Nasikh wal Mansukh karya Ibnu Hazm, di mana mengingatkan bahwasannya masalah nasikh dan mansukh itu berkaitan erat dengan masalah tafsir. Kata lain, ilmu nasikh dan mansukh ini merupakan salah satu sarana untuk memahami kesimpulan makna dari setiap ayat-ayat di Al-Quran, yang dimana kedudukan nasikh mansukh itu tidak kalah penting dengan asbabun nuzul. Cukup sekian yang bisa aku review atau kasih tahu ke kalian mengenai tafsir Jalalain, karena masih banyak banget kekurangan yang aku jelasin ke kalian, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum